Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kita jumpa lagi di Horror Legend Diam Omar ya. Nah kali ini saya punya kiriman cerita lagi. Ini tentang seseorang yang ingin mencari pesugihan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong subscribe channel ini, like, komen, dan share ya, sehingga saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Di malam kelam hantu datang, suara bisu memanggil pulang. Nah, sebut saja namanya Randy. Nah, Randy ini pernah mendengar dari seseorang dia ingin naik jabatan. Randy ini seorang PNS di salah satu dinas lah di sebuah kota. Nah, dia ini ingin mengejar promosi di kantornya. Dia ingin naik jabatan. Dia mendengar dari seorang temannya. Temannya ini bernama Dani, bahwa ada cara untuk dia mendapatkan promosi itu. Caranya adalah memberikan pesugihan dan bermalam di salah satu kuburan yang ada di pinggiran kota tersebut. Kuburan itu terkenal katanya bekas kuburan seorang dukun yang sudah lama sekali, dukun sakti yang sudah lama sekali, dan dia biasanya dulu sering memberi petunjuk bagi para pejabat-pejabat di Jakarta sana, katanya begitu. Nah, tapi sudah lama meninggal. Namun kuburannya sendiri katanya bisa memberikan semacam pesugihan lah. Oke, singkat cerita, Randy ini percaya dan dia mengajak temannya itu untuk ikut bersama dia ke kuburan itu. Nah, mereka berencana lah, dan mereka menentukan waktu untuk bertemu di sana, yaitu pada malam Jumat, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang mereka terima. Mereka menyiapkan segala hal dan macam-macam. Nah, kebetulan Randy ini sebetulnya seseorang yang cukup pemberani ya, tidak takut dengan hal-hal seperti hantu atau apapun. Makanya dia semangat sekali untuk pergi ke kuburan itu. Sampailah kedua orang itu di kuburan tersebut. Kuburan itu memang cukup mencekam ya. Mereka sampai di sana sekitar pukul maghriban lah. Suasana sudah mulai gelap. Cukup mencekam di sana. Semua terlihat gelap. Ya, kelihatan kijing atau nisan-nisan berserakan di sana sini, dan semuanya terlihat gelap di balik background langit yang sudah mulai menggelap. Mereka masuk ke kuburan itu dan suasana terasa sangat mencekam. Dani ini sudah mulai merasa ketakutan karena dia tidak seberani Randy ya. Tapi Randy coba menguatkan hati temannya, nggak apa-apa, kan ada aku gitu. Kamu nggak perlu takut ya. Kita tinggal lari saja. Kita sudah siapkan segalanya. Gitu. Nah, Randy ini berani juga karena dia punya niat untuk mendapatkan promosi di kantornya ya. Oke. Dengan berbekal peralatan, mereka mulai siapkan, mereka mulai cari-cari yang mana itu kuburan dukun sakti itu yang katanya bisa memberikan, bisa mengabulkan keinginan yang berdoa di kuburan itu. Mereka mencari beberapa lama dengan sorotan senter. Akhirnya di sebelah kanan dekat pojokan kuburan pemakaman itu, mereka melihat sebuah kijing yang cukup tinggi dan lebar ya, panjang gitu. Tapi kijing itu sudah retak, seperti akan pecah gitu, seperti akan roboh. Nah, mereka dekati, lalu mereka sorot. Betul di situ ada nama dari dukun tersebut yang mereka dapatkan ceritanya.
Nah akhirnya mereka siap-siaplah di situ. Hari sudah mulai gelap. Mereka siapkan sesajen dan segala macam, membakar dupa. Lalu Dani mendekati kijing tersebut dan dia bilang, "Ren, ini hampir roboh nih. Coba lihat sini," katanya. Lalu Randy mendekat dan ternyata betul. Jadi kijing itu kan ada tempat untuk nyiram air ya. Makam tuh ada tempat untuk nyiram air dan sebelahnya itu tembok atau granit gitu ya. Dan dia sudah terbelah. Di situ menyisakan lubang yang cukup menganga untuk satu badan itu masuk dan tidak ada tanahnya. Ternyata di bawah kijing itu seperti ada ruangan. Nah, dari situ Randy berpikir, wah, kalau saya bisa berdoa di dalam, mungkin ini akan lebih cepat terkabul apa yang dia inginkan. Lalu Randy bilang ke Dani, "Dan kayaknya nih kalau aku berdoa dan kasih sesajen di dalam, doa aku akan lebih cepat dikabulkan." Wah, dari situ Dani takut dong. Nggak usah lah, kita di luar saja lah, aku takut ditinggal sendiri. Akhirnya Dani menyerah. Lalu Randy dengan membawa dupa dan beberapa sesajen, dia mulai mencoba masuk ke dalam kijing itu. Ternyata memang cukup untuk satu badan ya. Dia sambil miring gitu, dia masuk dan ternyata cukup. Dan itu tidak terlalu dalam tapi tidak terlalu dangkal juga, sampai dia kepalanya masuk ke bawah. Di situ Randy merasa udara tiba-tiba menjadi mencekam, sangat dingin. Walaupun dia pemberani, dia merasa kengerian juga di situ. Ada kengerian. Bulu kuduk mulai berdiri. Tiba-tiba senter yang dia pegang itu mati. Dan mulai terdengar gemuruh di situ. Ada gemuruh yang terdengar cukup kencang, dan Dani pun merasa, itu Dani yang di luar ya, itu merasa ada getaran, walaupun tidak terdengar gemuruh seperti yang didengar oleh Randy di dalam. Dani loncat dong ke belakang. Nah, dari sudut pandang Dani ini, dia melihat bahwa kijing itu tiba-tiba mulai menutup. Dani mulai panik, dia minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Nah, kita kembali lagi ke Randy. Randy yang sudah merasa mencekam tiba-tiba mendengar suara gemuruh di sekelilingnya. Dia lalu mencoba untuk naik lagi ke atas. Tapi ternyata si lubang itu sudah menutup, mengecil. Dan akhirnya menutup sepenuhnya sehingga ruangan di situ gelap. Sedangkan senter yang dia bawa ternyata mati. Yang dia tinggal dupa yang mengeluarkan cahaya di ujungnya saja. Nah, dari situ keberanian Randy sudah hilang sepenuhnya. Dia menggigil ketakutan. Lalu tiba-tiba dari gelapnya ruangan kijing itu, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia tidak berani untuk melihat ya. Dia tidak berani untuk memalingkan badannya, bahkan mukanya sedikit pun. Dia sangat ketakutan. Tiba-tiba dia merasa ada tangan di belakang yang memegang bahunya. Semakin gemetar, dia sampai menggigil. Dia coba bertahan di tempat duduknya untuk tidak melihat. Lalu terdengar suara bisikan-bisikan, di mana bisikan ini membuat si Randy ini makin gemetar. Dia ketakutan setengah mati. Nah, namun setelah beberapa saat dia menggigil sampai dia terkencing-kencing ya, ada suara seorang kakek-kakek
dimana walaupun berbisik, suara itu cukup jelas. "Tenang nak, kamu akan bebas," katanya begitu. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh. Nah, tadi ruangan yang asalnya sangat pekat hitam, tiba-tiba seperti ada cahaya, walaupun sangat temaram ya. Ternyata itu cahaya dari langit, dan si Kijing itu mulai membuka lagi, bergemuruh. Dani sudah sangat lemas, Randy sudah sangat lemas, dia sudah sangat ketakutan, dan tiba-tiba dia serasa seperti diangkat naik ke atas, keluar dari Kijing tersebut. Nah, si Dani juga yang di luar, dia sudah duduk, sudah putus asa untuk berteriak minta tolong. Akhirnya melihat ada yang keluar dari Kijing tersebut ya. Awalnya dia sangat ketakutan, disangkanya dia melihat itu adalah sosok hantu yang keluar. Tapi ternyata ketika dia amati itu adalah sosok Randy. Lalu cepat-cepat dia lari, dia tolong Randy, dia angkat, dia tarik. Randy sudah sangat lemas, hampir kehilangan kesadarannya. Nah, dari situ mereka duduk sangat lemas ya, karena sangat ketakutan. Mereka duduk dulu. Lalu akhirnya tidak berapa lama mereka segera angkat kaki dari situ. Kuburan itu mereka meninggalkan sepinya pemakaman. Dengan berdesirnya angin di situ ya, pemakaman itu kembali sepi. Namun Randy dan Dani ini serasa mendengar ada suara bisikan dari makam itu. "Kita berjumpa lagi di malam yang lain," katanya begitu. Mereka semakin mempercepat jalannya menuju kendaraan mereka. Akhirnya mereka pulang. Nah, dari situ akhirnya mereka berkesimpulan bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan ritual tersebut.